Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga 1 antara PSIS Semarang versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 1-3. Dengan kemenangan ini berarti Persib Bandung untuk sementara berada di peringkat nomor 1 dan selisih poin mereka dengan Persija Jakarta serta PSM Makassar adalah 1 poin. Dan sejauh ini teman-teman, Persib Bandung adalah satu-satunya tim di Liga 1 yang berhasil meraih 13 kali kemenangan. Artinya Luis Milla telah mengubah Persib Bandung menjadi the winning team. Apalagi dalam 13 pertandingan terakhir sejak Persib Bandung dilatih oleh Luis Milla, maka kalian juga tahu bahwa Persib Bandung tidak terkalahkan. Tapi bukan saja tidak terkalahkan, tapi Persib Bandung bisa meraih 11 kali kemenangan dari 13 pertandingan terakhir tersebut yang Persib tidak terkalahkan. Artinya winning ratio dari Persib Bandung sangat tinggi ketika sekarang dilatih oleh Luis Milla. Dan memang bagi sebuah tim yang ingin menjadi juara di sebuah kompetisi, mereka harus bisa meraih banyak kemenangan dan juga tentunya mencetak banyak gol. Jadi jika teman-teman perhatikan sekarang statistik dari Persib Bandung, mereka adalah tim yang produktif, mereka adalah tim yang sulit kemasukan gol, dan mereka adalah tim yang banyak meraih kemenangan sejak dilatih oleh Luis Milla. Jadi selama ini apa yang saya jelaskan di konten dari channel YouTube Triple B tentang Persib Bandung, mulai dari para pemainnya sampai ketika Luis Milla dikontrak oleh Persib Bandung, ternyata benar semua teman-teman. Saya sendiri gak nyangka akan benar terus terang. Tapi ya memang saya perlu memberikan analisa secara jujur, logis, dan tentunya fair. Jadi yang saya jelaskan ketika itu apa? Bahwa Luis Milla akan bisa menyatukan para pemain Persib dengan permainan seperti apa? Passing. Betul ya? Harus memberikan passing di antara satu sama lainnya. Tadi jika teman-teman nonton pertandingan Persib, kalian bisa melihat gol-gol yang dicetak oleh para pemain Persib Bandung itu mengandalkan apa? Apakah ada pergerakan individu? Gak ada. Apakah ada permainan gerasak-gerusuk yang membuat pemain tersebut masuk ke dalam kotak penalti PSIS Semarang kemudian bisa mencetak gol? Gak ada juga. Terus bagaimana caranya Persib Bandung tadi bisa mencetak 3 gol? Kolektivitas. Bagaimana caranya bermain kolektif mengandalkan passing? Ngerti gak? Nah ini yang harus kalian pahami. Bahwa jika sebuah tim itu ingin meraih kemenangan secara konsisten, mereka harus mengandalkan permainan passing. Kemudian positioning, cari posisi. Nah itu yang dilakukan oleh para pemain Persib di pertandingan lawan PSIS Semarang. Sehingga mereka bisa mencetak 3 gol. Betul faktanya mereka tidak mendapatkan banyak peluang. Tapi buat apa belasan peluang? Dan kemudian gagal untuk bisa mengkonversikan belasan peluang tersebut menjadi gol. Artinya efektivitas itu penting ketika sudah berada di depan mulut gawang tim lawan. Jadi dari 4 peluang yang Persib dapat, 4 peluang emas ya. 4 peluang emas yang Persib dapat, mereka bisa mencetak 3 gol. Ya ini sudah rasio yang sangat bagus dari rate conversion Persib Bandung dari segi peluang yang mereka dapat. Memang nggak perlu banyak peluang. Dengan seminim peluang harus bisa mencetak gol. Kemudian harus bisa bertahan secara solid. Saya melihat Persib bertahan secara solid di tengah. Tapi tentu kita bisa melihat mereka punya masalah di 2 sektor wingback atau fullback. Apalagi di babak kedua ketika PSIS Semarang memasukkan 2 pemain penting mereka. Yang pertama Taisi Marukawa, yang kedua pemain baru mereka Vitinho yang kita tahu punya kecepatan, punya skill yang bagus, punya teknik memberikan passing yang bagus. Yang bisa berkali-kali menyulitkan Daisuke Sato dan juga Kakang. Bahkan Kakang mendapatkan kartu kuning kalau nggak salah karena dia menarik Taisei Marukawa. Sato akhirnya diganti dengan siapa? Dengan Rezaldi Hehanusa. Kenapa Luis Milla memainkan Rezaldi Hehanusa? Padahal kan Persib digempur terus di babak kedua kan? Karena Persib bermain lebih defensif di babak kedua. Ya karena dia ingin ada pemain yang bisa memberikan delivery bola juga dari sebelah kiri. Karena berkali-kali Persib tuh lebih banyak menyerang dari sebelah kanan di babak kedua. Sejak Beckham Putra itu masuk, kemudian ada Febri Haryadi masuk. Jadi dia memainkan Rezaldi agar ada opsi lainnya untuk membangun serangan dari sana ketika Rezaldi itu bisa mendapatkan bola di final third atau di ruang pertahanan dari PSIS Semarang. Dan ternyata itu yang dilakukan oleh Rezaldi. Jadi jika teman-teman perhatikan, peran dari Rezaldi tadi itu sangat ofensif.
Lihat, dia lebih sering berada di depan. Tapi ketika dia berada di belakang, dia bisa menghalau bola dari Vitinho. Jadi Luis Milla ini benar-benar memperhatikan apa yang sebetulnya sedang terjadi di atas lapangan. Kemudian dia melakukan serangkaian pergantian pemain untuk bisa mempertahankan konsistensi dari permainan para pemain Persib Bandung yang bermain. Jadi untuk bisa tetap mempertahankan sinergi di antar lini. Dan itu yang dia lakukan untuk bisa menggagalkan PSIS Semarang menyamakan kedudukan. Justru akhirnya Persib yang bisa mencetak gol ketiga dan istilahnya kill the game. Karena Semarang benar-benar keluar menyerang kan di babak kedua. Jadi di babak pertama itu memang para pemain Persib mengambil inisiatif menyerang dan bermain dengan tempo tinggi. Maka itu berkali-kali mereka memilih memberikan umpan secara cepat. Mereka nggak mau delay permainan. Jadi ini Persib yang sedikit berbeda saya ngelihat. Mereka main passing, tapi ketika mereka sudah masuk ke tengah, mereka cepat memberikan bola ke depan karena ada dua penyerang mereka yang pintar mencari ruang. David da Silva dan juga Ciro Alves. Memang ada Ezra. Ezra ini lebih pintar, main sedikit ke belakang. Jadi Ezra juga gak buruk permainannya, tapi memang di babak kedua perlu dilakukan penyegaran, maka itu Ezra akhirnya ditarik. Tapi kalau nggak ada Ezra, belum tentu juga Ciro bisa mencetak gol kan di pertandingan ini, karena Ezra yang memberikan umpan kunci kepada David, dan David assist kepada Ciro. Jadi semua pemain dari Persib ini berkontribusi untuk kemenangan Persib Bandung tadi. Seperti yang saya katakan berkali-kali di kontes dari channel YouTube Triple B, bahwa bagi seorang pelatih yang dia perlukan adalah 11 pemain yang bisa memahami konsepnya. Bukan 2 atau 3 pemain. Jadi ketika 11 pemain ini paham konsepnya, tentu akan lebih mudah bagi para pemain untuk bisa menjalankan taktik di atas lapangan dan juga meraih kemenangan bagi timnya. Sebetulnya Semarang nggak buruk juga, cuman Semarang terlambat panas. Jadi ketika di babak kedua mereka meningkatkan tempo permainan dan Persib memilih untuk bermain defensif, mereka juga sulit membongkar pertahanan dari Persib. Yes, mereka bisa melakukan penetrasi, tapi peluang mereka gak banyak. Dari Fortes, dari Rio Fuji, kemudian gol yang bola pantulan kan akhirnya ke Taise. Sayangnya di defense itu ada sedikit miskoordinasi ya, karena memang ada scrimmage. Tapi Teja Pakualam juga bagus loh. Di babak pertama itu yang dia save dari Rian, sudah berhadapan loh itu Rian. Nah ini memang adalah penjaga gawang yang bisa diandalkan, karena ketika ada peluang yang hadir dari tim lawan, dia langsung bisa melakukan penyelamatan. Karena seandainya Rian itu mencetak gol di babak pertama, nah bisa saja pertandingan berubah tensinya. Karena kan ketika Rian mendapatkan peluang itu hampir half time. Nah bahaya tuh masuk ke half time, ternyata selisihnya hanya 1 gol tuh. Keunggulan dari Persib Bandung bisa bahaya. Tapi karena dia save, itu yang memberikan kepercayaan diri lagi dari para pemain Persib Bandung. Jadi Persib Bandung ini di menit-menit awal mengandalkan umpan-umpan terobosan. 2 kali berhasil. Si David masuk, dia kirim umpan, sayang nggak ke Ezra. Kemudian si Ciro masuk, dia memberikan umpan, bisa diintercept sehingga nggak nyampe ke David. Tapi kemudian ketika diberikan lagi umpan terupas oleh Klok memberikan terupas, dan bagusnya Klok ini mencari ruang. Jadi dia masuk ke dalam kotak penalti, dan David tidak egois. Jadi tampak jelas arahan dari Coach Luis Milla adalah bahwa para pemain Persib itu harus bisa membagi bola. Jangan egois, apalagi di dalam kotak penalti. Karena sebelumnya juga David coba untuk bagi bola, Ciro juga coba untuk bagi bola, dan kali ini David bagi bola ke tengah, ternyata ada Klok yang bisa menyundul bola dan mengubah skor menjadi 0-1. Setelah unggul 0-1 ini belum aman, maka itu para pemain Persib masih bermain terbuka. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol kedua dari Ciro Alves. Kita lihat ada kerjasama antara 3 pemain di depan kan, Ezra, David, dan juga Ciro, sehingga Persib bisa unggul 0-2. Kemudian pas halftime, nah ketika Coach Ridwan ya dari PSIS Semarang itu memainkan Taise Marukawa dan juga Fortes sudah main dari awal, memainkan Taise Marukawa dan juga Vitinho. Nah disitulah kita melihat PSIS Semarang lebih berbahaya ketika menyerang, tapi ya mereka juga sebetulnya sulit kan menciptakan peluang. Dan setelah itu ya gol yang kill the game ya, gol dari David da Silva, peran besar dari Rezaldi yang melakukan debutnya di pertandingan ini. Dan memang Luis Milla sepertinya suka dengan pemain-pemain yang bisa memberikan delivery bola ya, seperti juga Hen di sebelah kanan kan. Hen ini kalau nggak salah sudah 5 assist kan. Nah artinya terlihatlah sekarang Luis Milla ini suka dengan fullback yang juga bisa memberikan delivery bola. Kalau Daisuke Sato nih saya ngelihat kalau dia bermain di sebelah kiri sulit untuk mengawal pertahanan. Kali ini juga beberapa kali dia bisa dilewati, beberapa kali dia melakukan pelanggaran, maka itu akhirnya kan dia ditarik keluar kan. Jadi Rezaldi ini ya memang adalah pemain yang dibutuhkan Luis Milla untuk menajamkan sektor lini belakang dari sebelah kiri. Dan juga Rezaldi beberapa kali bisa melakukan haluan bola juga. Itu sangat penting bagi seorang wingback atau juga fullback. So overall ini adalah performa yang solid dari Persib Bandung. Memang di babak kedua mereka tertekan, tapi ya itu adalah bagian dari game plan Luis Milla. Karena di babak kedua saya melihat Maklok itu lebih defensif.
Namun ketika Mark itu lebih ofensif seperti di babak pertama, nah suplai bolanya tuh lebih mencair ke depan. Ketika Mark lebih defensif, tentu sulit dong untuk mengalirkan bola ke depan. Jadi hanya mengandalkan pemain-pemain yang bermain di wing. Nah itu menyulitkan Persib Bandung. Namun ketika Rezaldi masuk, ada opsi untuk membangun serangan juga dari sektor sebelah kiri. Maka itu Rezaldi bisa memberikan 1 assist dan David Da Silva mencetak gol. Jadi so far so good bagi Persib Bandung. Untuk sementara mereka berada di peringkat nomor 1 dan tentu akan semakin seru Liga 1 karena sekarang bisa terlihat akan ada 3 tim yang bersaing jelang musim berakhir. Kita nikmatin teman-teman persaingan di antara 3 tim ini, tapi bukan tidak mungkin juga nanti tiba-tiba akan ada tim keempat yang masuk juga untuk ikut bersaing agar bisa menjadi juara. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.